Perkenalkan, nama saya Imelda Bupudai, nomor UKG 201503850020, nomor induk mahasiswa PPG 220119004. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1, kelas 1, bimbingan dan konseling, Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya guru di SMP Negeri 1 Nangaroro, Kabupaten Nagekeo. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik layanan bimbingan kelompok pada SMP Negeri 1 Nangaroro kelas 8 dengan jumlah anggota kelompok 8 orang guna memenuhi tugas uji kinerja. Sekian perkenalan diri saya. Salam sehat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Oke, apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan, akhirnya hari ini kita dapat berkumpul lagi di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ya. Senang sekali Ibu lihat anak-anak pada semangat ya. Walaupun waktunya sudah di siang hari, tapi anak-anakku masih pada semangat. Seperti biasanya untuk memulai satu kegiatan, kita awali dengan doa. Oke, silakan berdiri. Diminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Oke, Mariana silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mariana. Silakan dulu untuk semuanya. Seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Apakah anak-anak pernah dengar apa itu? Sebelumnya pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum. Oh, belum pernah ya. Biasanya kita melakukan di kelas ya, secara keseluruhan. Dan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Karena anak-anakku belum pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok, alangkah lebih baiknya Ibu menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah satu kegiatan yang dilakukan dalam kelompok oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok ya. Artinya di dalam kelompok itu ada interaksinya, ada tanggapan, ada usul, ada saran ya, dan sebagainya. Dan pemimpin kelompok, saya Ibu sebagai pemimpin kelompok menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat untuk mencapai tugas perkembangan yang optimal ya. Oke, itu bimbingan kelompok. Kalau tujuan dari bimbingan kelompok itu untuk melatih kita bisa berbicara di depan orang banyak, melatih kita untuk menghargai pendapat orang lain ya, membina suasana yang lebih akrab karena jumlahnya hanya sedikit. Oke, dan juga di dalam bimbingan kelompok kita membahas suatu masalah atau topik-topik umum yang dirasakan sangat penting dan bermanfaat untuk kita. Oke, dan di dalam bimbingan kelompok itu juga ada asas-asasnya ya. Yang pertama itu asas sukarela, yang kedua asas keterbukaan, asas rahasia, dan asas kenormatifan. Oke. Asas sukarela berarti anak-anakku secara sukarela mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini ya. Terus asas keterbukaan berarti anak-anakku sekalian secara terbuka ya, menampilkan diri ya, jangan malu-malu untuk menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan masalah yang ada di dalam diri. Itu harus secara terbuka. Yang berikut asas kerahasiaan. Dari segala sesuatu yang terjadi dalam kelompok ini merupakan
merupakan rahasia kita dalam kelompok. Tetapi karena ini merupakan topik umum, jadi bisa dibagikan kepada orang lain. Tetapi kalau ada hal-hal yang bersifat pribadi, hendaknya menjadi rahasia kita dalam kelompok. Dan juga ada asas kenormatifan. Berarti kegiatan bimbingan kelompok ini berjalan sesuai dengan norma, menghargai pendapat orang lain. Dan sebentar kalau mau berbicara, acungkan tangan terlebih dahulu. Bisa? Bisa. Oke ya. Siap? Ya. Agar suasana kita lebih akrab ya, lebih hangat, alangkah baiknya kita saling berkenalan dulu satu sama lain. Karena ini beda kelas kan? Iya. Oke ya. Nanti ikuti apa yang Ibu lakukan dalam tahap perkenalan. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Selamat siang. Nama Ibu Imelda Buput-Ai. Moto saya atau moto Ibu, pantang menyerah sebelum bekerja dan berusaha. Di samping kiri saya ada. Selamat siang teman-teman. Nama saya Maria Plovila Botua, biasa dipanggil Tia. Saya dari kelas 8A. Moto saya, berusaha adalah hal yang utama agar bisa mencapai suatu tujuan. Di sebelah kanan saya, perkenalkan, nama saya Mario Petreni Ago, biasa disapa Mariana. Moto hidup saya, Teh Ismani. Oke, Kang Ismani, silakan berikut. Perkenalkan, nama saya Katarina Pascalia Kadri, biasa dipanggil Karin, kelas 8B. Moto saya, doa dan usaha adalah kunci dari kesuksesan. Ini saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marcelina Abraham Semua, biasa dipanggil Axel. Saya dari kelas 8. Moto hidup saya, belajar dari kegagalan karena kegagalan. Oke, luar biasa ya. Moto-motonya luar biasa ya. Yang terakhir, rela baju wisudamu sebelum baju pengantin. Luar biasa, anak-anakku motonya bagus-bagus ya. Oke. Jadi setelah perkenalan tentunya kita harus lebih akrab ya, satu dengan yang lain. Jangan malu untuk mengungkapkan suatu pengalaman atau satu masalah. Oke. Waktu kita hari ini kegiatan bimbingan kelompok ini hanya 1 kali 45 menit ya. Jadi Ibu harap gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Semua harus aktif berbicara semua aktif berbicara, mendiskusikan tentang masalah atau topik yang akan kita bahas hari ini ya. Oke, untuk lebih semangat kita berdiri dulu, kita ice breaking dulu ya, supaya biar lebih semangat. Kita buat tepuk semangat bisa? Bisa. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat, yes. Bimbingan konseling. Oke. Bimbingan kelompok. Yes. Oke, terima kasih banyak. Semua sudah semangat ya? Ya. Tahap selanjutnya kita masuk pada kegiatan inti ya. Jadi hari ini topik masalah yang akan kita bahas yaitu kiat-kiat mencegah bullying. Kiat-kiat mencegah bullying, karena di lingkungan sekolah ini sudah banyak, hampir semua melakukan perilaku bullying. Jadi hari ini secara khusus Ibu panggil anak-anakku sekalian yang ada di sini untuk membahas atau mendiskusikan tentang apa itu bullying dan kiat-kiat mencegah bullying. Oke, bullying itu apa sih yang Anda ketahui? Yang Anda tahu sudah bullying. Oke, Maria. Yang saya ketahui tentang bullying merupakan tindakan yang menyakiti perasaan orang lain. Oke, bullying adalah tindakan yang menyakiti perasaan orang lain. Masih ada lagi? Oke, Mariana. Menurut saya bullying itu sebuah kegiatan atau perilaku perundungan dan tindakan yang mengganggu atau mengusik orang lain. Satu tindakan yang mengganggu atau mengusik orang lain. Nah, itu jawaban yang diberikan itu semuanya benar ya.
Satu, tindakan, sikap atau perilaku yang mengganggu atau mengusik orang lain ya secara berulang-ulang. Oke, biar lebih bagus, biar lebih jelas, Ibu akan putarkan video ya. Jadi anak-anak penonton simak sebaik-baiknya kejadian yang ada di dalam video. Di dalam dijelaskan apa itu bullying, jenis-jenis bullying semuanya lengkap di dalam video. Nah, nanti fokus pada tayangan video. Oke. Halo, selamat datang di seri video pendidikan kecakapan hidup. Kali ini kita akan membahas tentang berteman serta bahaya bullying. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Agus adalah siswa berbadan gemuk. Ia tidak terlalu terampil dalam berolahraga, larinya lambat. Farel suka membuat lelucon untuk mengejek Agus. Ia memanggil Agus dengan sebutan-sebutan gendut, gembul, dan lambat. Farel bahkan suka mendorong Agus ketika berpapasan. Terkadang Farel dan teman-temannya melempar batu ke arah Agus ketika berjalan menuju rumahnya, hanya karena hal itu menyenangkan bagi mereka. Prita yang sering melihat kejadian itu hanya diam saja dan tidak berani melaporkan. Adegan ditutup dengan pertanyaan, siapa korban, pelaku, dan pengamat bullying? Apa yang mungkin dirasakan dan terjadi pada Agus akibat tindakan Farel dan teman-temannya? Apa reaksimu jika melihat peristiwa tersebut? Perundungan atau bullying adalah kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Bullying biasanya dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Berikut ini jenis-jenis bullying yang mungkin terjadi. Verbal atau lisan, yakni mengejek dan mengata-ngatai seseorang. Fisik, yakni menyakiti seseorang secara fisik, merusak atau mencuri barang. Sikap atau gerakan tubuh yang vulgar dan tidak sopan. Sosial atau relasional, yakni merusak hubungan sosial melalui pengucilan, berbohong, atau menyebarkan gosip. Mengancam, yakni membuat seseorang merasa takut, terintimidasi, atau membuat mereka melakukan hal-hal secara terpaksa. Cyberbullying, yakni bullying melalui internet, telepon seluler, atau teknologi-teknologi lainnya untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, atau menyasar orang lain. Contoh cyberbullying termasuk mengirimkan email, pesan singkat, komentar, atau posting yang menyakitkan, menghacking akun email atau media sosial seseorang, meniru orang lain secara online, dan sebagainya. Terakhir, bullying secara seksual, yakni sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau perilaku seksual, termasuk berkomentar tentang seksualitas atau orientasi seksual orang lain. Agar tidak menjadi pelaku bullying, kita harus mampu berempati. Ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang mungkin dirasakan oleh orang lain. Kita dapat berempati untuk memahami bagaimana korban bullying mungkin merasakan sesuatu. Kita juga dapat berempati untuk memahami awal dari mengapa orang-orang membuli orang lain. Kemungkinannya, mereka yang membuli orang lain disebabkan mereka sendiri merasa tidak percaya diri, ingin diakui oleh kelompok pertemanannya, atau takut dibully. Tentunya, alasan-alasan ini tidak membuat bullying jadi dapat diterima. Kita harus mencari cara-cara yang lebih positif untuk menyalurkan emosi-emosi negatif kita. Bullying berdampak sangat buruk pada korban.
Di antaranya, kesedihan dan suasana hati yang berubah-ubah, kurangnya rasa percaya diri, menjadi pribadi yang tertutup, kurangnya pencapaian dan keinginan untuk belajar, keinginan untuk pindah ke sekolah lain, depresi, berpotensi tinggi untuk membuli orang lain, menyakiti diri sendiri atau orang lain, bahkan bunuh diri. Selain itu, bullying juga dapat berdampak pada tingkatan sekolah, seperti mempengaruhi hasil-hasil pembelajaran dan tingkat daya ingat seluruh siswa-siswi di sekolah atau menyebabkan perkelahian antar sekolah. Semoga video pendek ini dapat membantu kita semua untuk terhindar dari perilaku bullying, serta dapat menjalin pertemanan dengan baik dan sehat. Kalau kamu merasakan, mengalami, atau menyaksikan bullying, ingatlah untuk melaporkannya ke orang dewasa yang kamu percaya. Atau hubungi telepon pelayanan sosial anak TPSA di 1500771. Sampai jumpa. Oke, bagaimana, sudah simak videonya? Sudah, Bu. Sudah paham apa itu bullying? Sudah. Jenis-jenis bullying? Sudah ada di dalam video tadi, ada tidak? Ada. Jenis-jenis bullying dan juga ada dampak negatif dari perilaku bullying. Oke, tadi sudah ada adegan tadi ya. Ibu mau tanya nih, kira-kira siapa yang di dalam video itu berperan sebagai pelaku bullying? Farel dan teman-temannya. Oke, satu-satu ya. Farel dan teman-temannya. Apa yang dia buat di dalam video tadi? Oke. Dia lempar batu. Oke, lempar batu. Ejek ya. Ya. Ejek bilang gendut, Gembul. Oke. Lambat. Nah, jadi yang jadi korban bullying di dalam video itu siapa? Oke. Agus. Saya perasaan Agus itu bagaimana tadi tuh? Sedih ya. Begitupun juga kita yang mengamati merasakan sedih dan juga kecewa. Terus yang mengamati kegiatan perilaku bullying tadi itu siapa? Oke. Parita. Terus apa tindakannya? Apa reaksinya ketika melihat kejadian itu? Hanya diam saja. Mariana, silakan. Hanya diam saja. Dia hanya diam saja. Kenapa dia hanya diam saja? Takut nanti jadi takut dibully. Oh, takut nanti dibullying, dibullying juga. Oke, itu satu adegan ya di mana menceritakan kepada kita siapa sebagai pelaku dan juga sebagai korban dan juga sebagai pengamat. Oke, di dalam Agus tadi itu dia mengalami bullying secara apa tadi di dalam video? Secara verbal dan fisik. Secara verbal dan juga secara fisik. Oke, di dalam video tadi dijelaskan ada jenis-jenis bullying. Siapa nih yang tahu nih? Jenis-jenis bullying. Oke, Nona Lia. Bullying secara verbal atau lisan. Oke. Bullying secara fisik. Oke. Bullying secara sosial. Cyberbullying. Cyberbullying itu yang melalui internet. Terus bullying apa? Seksual. Oke, nanti kalau mau berbicara diacungkan tangan. Jadi ada di dalam itu ada 5 jenis bullying. Oke, dan dampak negatif dari bullying itu sudah dijelaskan tadi seperti apa? Oke, Nona Ria. Kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Prestasi menurun. Depresi. Takut untuk bergaul. Keinginan belajar itu kurang. Suasana hati berubah. Itu dampak dari bullying dan kita juga harus tahu penyebab dari bullying. Penyebab dari bullying itu seperti apa?
Oke? Penyebab dari bullying Saling mengganggu. saling mengganggu, saling mengganggu. Terus yang berikut membullying orang lain. Jadi kalau aktor dari bullying itu sebelumnya pernah menjadi korban bullying ya, karena kurang percaya diri. Itu yang ada di dalam video. Oke, sekarang ibu mau bertanya kepada anak-anakku sekalian ya, pengalaman anak-anakku sekalian ketika dalam bullying itu apakah saya ini sebagai korban, ataukah saya sebagai pelaku, ataukah saya sebagai pengamat. Nanti diberi kesempatan untuk menyampaikan atau menceritakan sesuai dengan pengalaman yang dialami. Oke, ini yang pertama siapa nih? Oke, Tia, silahkan berdiri. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya menjadi korban bully. Waktu saya SD, saya dibully oleh teman-teman dan kakak kelas saya. Karena dulu mama saya sempat mengangkat saya menjadi anak piara karena gara-gara mama saya merantau terus. Mereka bilang, saya kan dari kecil tidak tahu, terus mereka bilang kau tuh bukan anak kandung, kau tuh anak piara. Terus saya rasa sedih, terus tertekan, terus saya sempat simpan rasa dendam. Terus saya pulang, saya tanya mama, saya bilang, mama saya anak piara. Terus mama bilang, iya pak, anak piara. Terus mama bilang, kau tahu dari siapa? Saya bilang, teman-teman saya di sekolah. Akhirnya mama kasih tahu mereka ibu guru, terus dia nggak tahu sekolah. Terus mama langsung pergi ke sekolah menghadap. Oh iya ya. Terus setelah mama ke sekolah bagaimana? Ada ke sekolah terus bullying itu masih dilakukan terus atau tidak? Setelah mama ke sekolah kasih tahu ke guru-guru? Tidak. Langsung stop? Ya. Oke. Terus perasaan Tia pada waktu dibullying itu bagaimana? Sedih ya? Kecewa dan tertekan. Oke, itu hal tindakan yang sudah diambil oleh Tia itu sudah bagus, menceritakan kepada orang tua ya, sehingga orang tua melakukan pendekatan di sekolah dan masalahnya bisa diatasi ya. Solusinya ada. Oke, terima kasih Tia. Berikutnya satu lagi. Oke, Mariana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ada 3 peran berbeda dengan teman Tia tadi, menjadi korban. Kalau saya jadi korban, jadi pelaku dan jadi pengamat. Pertama-tama saya menjadi pengamat terlebih dahulu. Pada suatu hari ada teman saya yang dibully oleh teman yang lain. Saya hanya mengamati. Saya berniat mau melakukan kepada guru, tetapi saya juga takut. Dan di situ juga saya kedapatan teman yang membuli teman saya itu. Lalu dia takut saya melakukan pada guru, disitulah dia membuli saya. Di situ juga saya jadi korban. Setelah saya jadi korban, yang pastinya saya sangat terpukul, sakit hati, dan tidak ingin memberitahukan kepada siapapun. Saya simpan dengan itu sendiri. Dan setelah yang membuli saya itu sudah tamat, adiknya masuk sekolah, saya langsung membuli adiknya. Artinya balas dendam. Oke. Kira-kira yang dibully temanmu itu seperti bullying apa sih waktu itu? Verbal. Verbal apa sih yang mereka? Jadi mereka bilang, apa sih kau? Semua kegiatan kau mau ikut? Apakah pengaruh orang tua kau jabatannya lebih tinggi dari kami, lebih disenang orang lain, segala macam? Wah, kegiatan-kegiatan hanya karena ada bantuan dari orang tua kamu. Oh ya, tidak dari kemampuan. Padahal selama ini Mariana jalan sesuai dengan kemampuan, bukan dompleng dari pangkat orang tua. Oke, sedih ya? Kecewa? Oke, silakan duduk, pengalaman yang luar biasa. Silakan berikutnya, siapa lagi? Carol, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan saat ini sebagai pengamat. Bully yang saat itu bully seksual. Waktu itu saya lagi
ada yang kosong. Satu duduk ada teman saya laki-laki pegang pantat perempuan. Oke. Terus perempuan itu bagaimana? Diam saja? Perempuannya mau melakut ibu, tapi aku tahan. Tadi mau lakut, saya jadi takut. Takut kenapa? Badan fisiknya lebih besar daripada Carol. Oh, perasaan takut. Oke ya. Jadi kena perasaan takut, diam saja ya. Sebaiknya kita harus segera melapor kepada orang yang lebih dewasa. Apalagi kalau kejadiannya di mana tuh? Di sekolah. Kejadiannya di sekolah. Di sekolah itu ada guru, ada wali kelas ya. Lain kali jangan takut, bullying harus dilawan. Oke, Carol, silakan duduk. Pengalaman yang luar biasa ya. Sebagai pengamat, silakan berikut. Siapa lagi? Ayo, Ria. Ria, silakan. Oke, terima kasih atas waktu dan tempat. Di sini saya menjadi korban perilaku bullying. Jenis bullying yang saya alami ada 4, yaitu secara verbal atau lisan, fisik, terus sosial, cyberbullying. Seperti apa tuh? Itu secara lisan tuh mereka mencaci maki, terus kalau situ bisa orang saya bawa ke orang tua. Oh ya, baru bikin nama orang tua begitu. Kalau secara fisik tuh pukul. Mau ada yang pukul juga? Pukul kenapa tuh? Oh, baku ganggu artinya baku hantam, baku pukul. Terus yang berikut lagi? Terus sosial tuh mereka bercerita yang tidak benar. Bercerita yang tidak benar tentang Ria ya. Dengan tujuannya itu untuk apa? Merusak hubungan kan? Oke, bullying sosial. Oke, silakan. Terima kasih. Cyberbullying. Oke. Itu ketika saya memposting foto, mereka berkomentar yang tidak berkenan, yang menyakiti hati saya. Komentar apa tuh? Mereka bilang kecil. Oh, fisik saya kecil, pendek, begitu. Komentar seperti itu. Terus tanggapan dari Nona Ria? Balas lagi, oh balik lagi, bullying lagi di sebelah. Oke, terima kasih pengalaman yang sudah disampaikan. Berikut, siapa lagi? Siapa lagi? Oke, Arsel silakan. Atas kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya berperan sebagai pengamat. Oke, pengamat bullying. Oke. Jadi waktu jam pelajaran kosong waktu itu saya melihat teman saya diikat di kursi lalu ditutup matanya dengan kain. Aduh. Terus? Dan di situ saya merasa sedih, saya merasa kasihan kepada teman saya. Nah, Saya ingin membantunya. dengan cara Saya memukulnya, memukul orang yang melakukan bullying atau memukul korban bullying? memukul orang melakukan. Pakai pukul lagi? Oke. Jika saya mendapat video tadi saya merasa bahwa ini akan saya besar. Iya. Yang seharusnya seperti apa? Seharusnya saya hanya memberikan saran, memberikan masukan agar dalam membunuh teman. Oke, luar biasa ya, dia langsung mengaplikasikan ya. Silakan duduk ya. Bapak tadi dia mengamati bullying secara fisik, bahaya ya kalau mau ikat-ikat di dalam kelas, tutup mata, bagaimana? Kalau orang tua anak nafas habis, bagaimana nih? Bullying ini bisa berujung ke kematian dan bisa dipidana. Oke ya. Jadi seperti tadi, Arsel sebaiknya lapor dulu kepada bapak dan ibu guru dan menjelaskannya kepada orang yang membuli itu dengan secara verbal, jangan dengan secara kekerasan. Nanti yang terjadinya bisa baku pukul atau berkelahi antara Arsel dengan pelaku bullying. Bisa ya? Oke, silakan yang berikut. Karin, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Di sini saya jadi korban bullying. Saat saya masih SD itu, saat jam kosong teman saya berbicara dengan laki ini, bilang kalau teman saya ini berbicara yang tidak baik dengan saya. Terus teman saya bilang lagi di teman saya kalau saya berbicara yang tidak baik dengan dia. Oke.
terus gurunya menangani. Persoalannya selesai. Oke, itu adalah cara yang bagus, melaporkan kepada guru ya, jangan diam. Jadi bullying yang dialami oleh Karin ini adalah bullying secara sosial ya, fitnah dengan tujuan untuk merusak hubungan pertemanan. Itu tidak boleh dibuat ya. Yang berikut siapa lagi? Oke, Riko yang Kasih terakhir. atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya berperan sebagai Korban bullying. yang saya alami korban itu seperti bisa atau bisa. Oke. Mungkin yang pertama itu salah di dalam kelas. Di kelas itu saya jamu berbiasa sementara terus itu dijalankan sama teman. Oke. Mengganggu tentang bapak, mengajar nama orang tua, berfungsi semakin. Oke, terus bagaimana tindakan dari? Akhirnya saya berbalas. Oh, balas, melakukan bullying lagi. Kenapa tidak lapor saya ke ibu guru? Oh, lupa, biar heboh bullying lagi, balik lagi bullying ya. Oke, silakan duduk. Terima kasih atas kejujuran, pengalaman-pengalaman jadi bullying, pelaku bullying, korban bullying, dan juga pengamat bullying ya. Jadi untuk menghindari semuanya ini, yang paling pertama itu kita harus melawan dengan cara melawan, tetapi bukan berarti dengan kekerasan fisik. Yang kedua, harus segera menceritakan kepada orang lain seperti yang dialami oleh Karol. Itu bullying seksual ya. Kalau bullying seksual, jangan ada perasaan takut, mau dia badan besar ya, yang mau dia badannya mau tingginya seperti apa, harus segera melaporkan, bercerita ya, dan juga memberikan pengertian kepada si korban bullying ini. Kok jangan diam saja ya, kasih tahu di bapak dan ibu guru yang seperti yang dialami oleh Solomon Ria ya. Harus percaya diri ya, fisik saya seperti ini tapi kemampuan saya di luar itu luar biasa. Dan juga seperti Mariana ya, Bapak, segala sesuatu yang saya alami, yang saya selalu tampil itu adalah kemampuan diri saya, bukan dompleng dari Bapak dan Mama ya, dan juga Karin dan Arsel juga ya. Jadi melawan dengan secara verbal, jangan dengan secara kekerasan. Jadi segala sesuatu yang kita lihat harus kita segera melaporkan atau menceritakan ya. Harus percaya diri. Dan yang berikut itu setelah kita harus bercerita kepada orang lain ya, bercerita kepada orang lain, percaya diri, apalagi Harus mampu berempati. Berempati ya, merasakan bagaimana kalau seandainya hal itu terjadi pada diri saya. Dan yang berikut, tidak boleh membuli orang lain kalau Anda tidak ingin dibullying, seperti itu ya. Jadi tujuan kita membahas tentang bullying ini ya seperti ini ya. Kita harus berani melawan bullying, tidak boleh membuli orang lain ya. Terus yang berikut, harus bersosialisasi kepada teman-teman lain ya, bahwa bullying itu merupakan perilaku yang tidak baik. Kita harus stopkan bullying ya. Benar? Oke, untuk lebih jelas Ibu akan tayangkan ini PowerPoint ya. Nanti mengamati sendiri yang ada di dalam materi ini. Oke, tentang bullying. Yang pertama kita melihat tentang pengertian bullying. Silakan dibaca dalam hati ya, karena tadi sudah dijelaskan ya. Bullying itu seperti apa ya? Tindakan yang mengganggu atau mengusik, baik secara verbal maupun secara fisik, seperti yang dialami oleh anak-anak tadi ya, dengan tujuannya untuk menyusahkan dan menyakiti orang lain. Yang kedua, kita lihat jenis-jenis bullying. Bullying yang dialami oleh anak-anak tadi itu apa-apa?
satu ya, dan serentak. Kalau bullying secara verbal berarti bullying secara lisan. Kalau secara fisik itu seperti apa? Satu-satu baca. Oke, Nadia. Bullying yang dilakukan secara fisik seperti memukul, merusak atau mencuri barang, meludahi, menendang. Jadi itu bullying secara fisik, seperti memukul, merusak barang orang ya. Seperti suka ganggu-ganggu tuh kasih rusak orang barang tuh. Biasa tidak seperti itu? Biasa. Ya, itu bullying secara fisik. Yang berikut bullying sosial seperti yang dialami oleh Karin dan juga Nonaria ya. Fitnah itu tuh, itu tujuannya untuk merusak hubungan pertemanan fitnah belaka. Jadi jangan terlalu pusing jangan terlalu cepat terpengaruh ya. Yang berikut cyberbullying. Itu bullying melalui dunia maya. Itu seperti yang dialami oleh Nona Ria. Ada postingan, setelah Nona Ria posting fotonya ada yang berkomentari fisiknya kecil, pendek ya. Dan Nona Ria harus lebih percaya diri ya. Walaupun saya kecil pendek, saya punya talenta yang lain itu luar biasa ya. Oke. Terus yang berikut sexual bullying. Itu seperti yang dialami oleh Carol yang sebagai pengamat perilaku bullying ya. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu tidak boleh diam ya. Harus segera melaporkan kepada orang yang lebih tua atau lebih dewasa. Ciri-ciri dari bullying ya, ciri-ciri dari anak yang dibullying itu ada secara fisik, secara sosial, dan secara emosi. Ibu minta satu baca secara sosial. Oke, silakan secara fisik. Secara fisik yang pertama pakaian barang rusak atau hilang. Yang kedua keluhan fisik. Yang ketiga gangguan tidur. Dan yang keempat kehilangan nafsu makan. Oke, itu secara fisik ya. Anak-anak yang mengalami yang kena bullying ya secara terus menerus. Yang berikut satu lagi secara sosial. Oke, Susan. Yang pertama sering diganggu, yang kedua terisolasi, yang ketiga menyendiri, yang keempat berusaha dekat dengan orang dewasa, dan yang kelima kontak dengan teman sangat rendah. Oke, itu dampak ciri anak yang kena bullying secara sosial, sering diganggu, terisolasi ya, dan juga menyendiri, berusaha selalu dekat dengan orang dewasa karena ia takut dibullying ya. Dan kontak dengan teman antar teman itu sangat rendah. Oke, kalau secara emosi, oke Carol. Secara emosi yang pertama cemas, yang kedua lemah, yang ketiga sedih, yang keempat kemarahan yang meledak-ledak, kelima ketakutan untuk pergi ke sekolah. Ketakutan untuk pergi sekolah atau malas sekolah itu secara emosi ya. Lemah, letih, lesu ya. Itu kalau ciri-ciri yang kena bullying yang berdampak pada emosi seseorang ya. Penyebab terjadinya bullying. Oke. Karena yang pertama pelaku ingin menjadi yang berkuasa. Yang kedua juga kurang perhatian dari orang tua. Itu dia sering melakukan bullying. Yang ketiga aktor bullying sempat menjadi korban bullying. Yang berikut selalu berantem. Yang berikut lagi efek dari sering menonton film-film yang berbau itu bullying tuh jadi jangan terlalu nonton ambil yang positifnya, jangan yang negatif. Oke, yang berikut dampak negatif itu seperti tadi ya, kurang percaya diri, menyebabkan perkelahian, kelihatan berbagai problem ya, mental, kecemasan, panik, dan juga menjadi pribadi yang
tertutup dan berkeinginan untuk pindah sekolah. Apakah anak-anak pernah punya niat begitu? Pernah. Ya, toh? Jadi sebaiknya jangan sering-sering melakukan bullying. Kalau seandainya Anda menjadi korban bullying, segera laporkan atau bercerita kepada orang lain. Ada orang yang lebih tua ya. Kiat-kiat mencegah bullying. Itu seperti tadi yang sudah diceritakan ya. Berani melawan secara verbal, bukan secara fisik. Yang kedua harus bercerita kepada orang lain. Tadi itu karena tidak bercerita di video, akhirnya dia bunuh diri ya. Depresi, terakhir dia bunuh diri karena terlalu tertutup. Segera menceritakan kepada orang lain. Terus berikut percaya diri ya. Mau orang ngomong saya apa, saya harus giat belajar lagi, membangun kegiatan-kegiatan positif ya, mengembangkan potensi yang ada dalam diri saya ya. Semakin diganggu, semakin dibully, Anda semakin giat dan berusaha. Oke, yang berikut berempati ya. Anda harus merasakan, oh seandainya kalau saya pada posisi dibullying itu seperti apa? Bisa tidak? Apakah perasaan dia itu yang dia alami itu seperti apa? Dan juga Anda harus berempati kepada orang yang sering melakukan bullying. Ya, berarti dia ini sering melakukan bullying atau mungkin kena tuntutan dari kelompoknya. Bisa jadi seperti itu. Dia takut ditolak dalam kelompoknya sering bullying, akhirnya dia ikut-ikutan membully. Padahal hal itu salah. Itu tidak dibenarkan engkau melakukan bullying ya. Jadi yang paling penting di sini engkau tidak boleh membuli orang lain. Kalau tidak ingin Anda dibully. Oke, setelah tahu tentang bullying nih, bagaimana? Masih mau bullying? Iya. Betul? Betul. Oke, tidak boleh bullying. Harus stop bullying. Harus berani melawan. Harus menghindari diri dari bullying. Tidak boleh ikut-ikutan untuk bullying. Jadi Ibu harap setelah kegiatan ini anak-anakku sekalian menjadi pahlawan ya. Lihat ada yang membuli, silahkan lapor, memberikan penjelasan kepada si pelaku bullying ya, seperti itu ya. Jangan sampai Anda menjadi aktor bullying. Betul tidak? Betul. Kalau aktor bullying berarti Anda harus dikonseling lagi. Saya harap sudah paham sesuai dengan video dan juga materi PPT yang sudah dijelaskan. Oke, sekarang Ibu minta salah satu atau dua mungkin bisa memberikan kesimpulannya dari materi maupun dari video yang sudah ditonton tadi. Oke, silakan. Mariana. Kesimpulan dari saya, bully adalah tindakan yang tidak baik dan tidak perlu kita lakukan. Dan kita juga harus percaya diri, berempati, sharing dengan orang lain, dan melaporkan jika telah terjadi perilaku pembulian. Oke, luar biasa, kesimpulan yang bagus ya. Jadi bullying itu hal menurut Mariana itu hal yang tidak baik. Kalau seandainya ada bullying atau menyaksikan bullying, segera melaporkan kepada orang lain ya. Itu menurut Mariana. Satu lagi. Oke, Ria, silakan. Menurut saya, bullying itu adalah tindakan yang tidak disukai semua orang. Oke. Sebaiknya bullying itu segera dihilangkan karena akan menyebabkan kerugian, penganiayaan, istilahnya merugikan orang lain ya. membuat orang sedih. Oke, bullying itu membuat orang sedih, membuat orang menangis, membuat orang kecewa ya. Menurut Ria, sebaiknya bullying itu harus di stop ya, harus dilawan. Oke, kesimpulan-kesimpulan yang sudah diberikan ini sungguh luar biasa ya. Jadi ibu memberikan apresiasi kepada anak-anakku yang dengan tekad dan niat untuk melawan perilaku bullying. Oke, sekarang yang terakhir nih ya, sebelum akhir kegiatan ini
Ibu minta pesan dan kesan dari anak-anakku sekalian ketika mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Bagaimana kira-kira perasaan saya mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Oke, dari Carol. Sangat senang, lega bisa menceritakan kepada ibu, teman-teman. Senang, lega bisa menceritakan kepada ibu dan teman-teman ya, tentang apa yang dia amati tadi. Oke, dari Carol. Dan satu lagi, pesan. Oke, Mariana. Dari saya yang pertama kesan saya sama seperti teman Karo. Saya sangat senang, lega, dan merasa aman telah sharing dengan teman-teman, bercerita pada teman dan guru sekarang. Kalau pesannya itu, saya harap kegiatan bullying itu tidak dilakukan lagi dan kita harus percaya diri agar tidak dibully orang lain. Oke, senang dengan kegiatan ini akhirnya menjadi tahu ya bullying itu seperti apa ya, dan harus lebih percaya diri agar tidak dibully oleh orang lain. Oke, siapa lagi? Bagaimana perasaan? Nona Ria, silakan. Perasaan saya menjadi lebih lega, terus percaya diri dan senang. Kalau pesan di sini saya mempunyai 3 pesan untuk pelaku, korban dan pengamat. Kalau untuk pelaku, sebaiknya hal ini tidak boleh terulang lagi. Terus untuk korban, jangan takut untuk melawan orang yang menyulitkan. Kalau untuk pengamat, jika melihat hal ini, sebaiknya melaporkan ke pihak berwenang, tentunya di sekolah, melaporkan ke guru BK atau guru yang bersangkutan. Oke, luar biasa memberi kesimpulan untuk ketiga-tiganya ya, sebagai pengamat, pelaku dan juga korban ya. Kalau tidak ingin dibully, jangan membully orang lain. Kalau melihat kejadian, segera melaporkan kepada orang lain ya. Yang berikut harus percaya diri, sama seperti yang sudah disampaikan oleh Mariana. Jadi luar biasa pesan dan kesan yang sudah anak-anakku sampaikan, pengalaman-pengalaman sudah anak-anakku sampaikan ya, dan kiat-kiat yang anak-anak sudah sampaikan dalam kegiatan bimbingan ini. Saya harap setelah selesai mengikuti kegiatan bimbingan ini, anak-anakku menjadi pahlawan untuk mengatasi atau mencegah bullying. Oke. Jadi sebelum mengakhiri, Ibu bagikan kepada anak-anak LKPD dan juga lembar evaluasi ya. Nanti silakan dikerjakan di rumah ya. LKPD itu lembar kerja. Silakan mengisi pertanyaan-pertanyaan dan evaluasi selama kegiatan bimbingan dan bimbingan kelompok ya. Nanti kerjakan di rumah. Besok pagi silakan antar ke ruangan Ibu ya. Masing-masing antar ke ruangan Ibu. Bisa? Dievaluasi, dijawab dengan sejujur-jujurnya. Nanti baca petunjuk dengan sebaik-baiknya ya. Ada kolom sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik. Jadi baca pernyataan yang sebaik-baiknya di dalam ini ya. Ada baik, kurang baik, cukup baik ya. Diisi sesuai dengan apa yang Anda alami. Oke? Terima kasih. Hari ini sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dengan baik. Ibu harap ini sangat bermanfaat, dan apabila Anda menjadi pelaku bullying, silakan untuk dengan niat yang baik, kegigihan untuk menghindari diri dari bullying, untuk melawan bullying. Di sekolah ini harus stop bullying. Oke, terima kasih banyak. Jadi kita sampai di sini dulu. Nanti di lain waktu kita berjumpa lagi ya, mungkin dengan topik-topik yang lain ya. Ibu ingat bahwa jangan, karena di sekolah kita kan ada aturan ya, kalau yang bullying pasti dikena sanksi. Jadi ibu harap di dalam kelompok ini tidak ada yang melakukan perilaku bullying. Oke, sekian dan terima kasih. Ibu minta salah satu dari kita untuk menutup kegiatan kita dengan doa.
Doa saja. Terima kasih, selamat siang. Siang.